Oke, filsafat hidup, slow living menghadapi budaya serba cepat dalam kehidupan modern. Memahami konsep slow living dan signifikansinya dalam kehidupan kontemporer. Dalam dunia yang semakin bergerak cepat, muncul sebuah gagasan yang mengajak kita untuk memperlambat ritme hidup demi mencapai ketenangan dan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu slow living. Slow living bukan sekadar hidup lebih lambat secara fisik, namun sebuah filosofi yang menekankan pentingnya menikmati setiap momen, mendalami pengalaman, dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam segala aspek kehidupan. Konsep ini sangat penting di era fast culture budaya yang menuntut segala sesuatu harus instan dan serba cepat, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup, kesehatan, hubungan sosial, dan kesadaran diri. Dalam diskusi ini, kita mengenal istilah-istilah kunci seperti fast culture, hustle culture, ritme alami, mindfulness, dan yang utama, slow living, serta penerapannya dalam praktik seperti slow food, slow travel, dan slow parenting. Tokoh sentral dalam konsep ini adalah Karl Honor, seorang filosof dan jurnalis asal Kanada yang telah banyak menulis dan mengkritik budaya hidup serba cepat. Ia menegaskan bahwa memperlambat laju hidup bukan berarti bermalas-malasan, melainkan mengembalikan kendali atas waktu dan menikmati hidup secara lebih mendalam. Kritik Karl Honor terhadap fast culture. Karl Honor memulai kritiknya terhadap fast culture yang dinilai memiliki berbagai dampak negatif. Obsesi terhadap kecepatan menghasilkan hidup yang dangkal dan kurang bermakna, di mana manusia lebih fokus pada kuantitas atau berapa banyak yang dicapai daripada kualitas atau kedalaman dan nilai dari apa yang dilakukan. Contoh dalam dunia akademik, mahasiswa lebih mengejar IPK tinggi dan kelulusan cepat tanpa benar-benar menikmati dan mendalami ilmu. Kegiatan sehari-hari banyak dilakukan dalam kondisi terburu-buru, seperti makan cepat, perjalanan yang tidak dinikmati, hingga belajar bahasa dengan janji instan, kehilangan seni untuk tidak melakukan apa-apa, dan menikmati kesendirian, serta refleksi diri. Pada era digital, manusia sulit melambatkan ritme, tidak bisa santai tanpa gadget, dan merasa gelisah saat tidak sibuk. Refleksi ini penting agar hidup tidak sekadar berlalu tanpa rasa. Budaya kerja keras yang berlebihan atau hustle culture memaksa manusia bekerja terus tanpa jeda, menyebabkan burnout. Produktivitas berlebihan dijadikan tolok ukur nilai diri, sehingga menyebabkan stres, kelelahan, dan mengabaikan keseimbangan hidup. Orang bangga menyatakan dirinya sangat sibuk sebagai simbol kehebatan. Pengaruh multitasking yang negatif, meski terlihat efisien, tapi sebenarnya menurunkan fokus dan kualitas hasil. Contoh, membaca sambil menonton TV menyebabkan keduanya tidak maksimal. Konsentrasi generasi sekarang, khususnya Gen Z, hanya sekitar 20 menit. Hubungan sosial dangkal akibat ritme hidup yang cepat, di mana manusia tidak mampu membangun kedekatan emosional yang mendalam. Di rumah,
Anggota keluarga lebih sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga kualitas kebersamaan menurun. Anak-anak jarang bermain bebas dan berinteraksi sosial secara alami. Peradaban konsumerisme menuntut kerja keras untuk membeli barang-barang yang sebenarnya keinginan, bukan kebutuhan. Daya beli memicu banyak aktivitas kerja tanpa batas dan justru mengikat manusia dalam siklus kerja dan konsumsi tanpa henti. Kecepatan tidak selalu identik dengan efisiensi dan kualitas. Kadang kerja cepat malah menimbulkan kesalahan dan harus mengulang sehingga menjadi tidak efektif. Contohnya, bekerja terburu-buru membuat hasil kurang optimal dan berpotensi merugikan, mengabaikan ritme alami manusia dan alam semesta. Kita perlu menghormati waktu untuk kerja, istirahat, refleksi, dan evaluasi agar hidup seimbang. Hilangnya kesadaran penuh atau mindfulness dalam menjalani kehidupan. Banyak aktivitas yang dijalankan dalam keadaan autopilot tanpa kesadaran, sehingga manusia tidak benar-benar menikmati hidup. Karl Honor menegaskan bahwa budaya saat ini seringkali menjadikan kita budak jadwal kita sendiri dan kehilangan seni hidup yang tenang dan bermakna. Filosofi slow living menyelaraskan ritme hidup dengan kebutuhan sejati, sebagai respon terhadap masalah dari fast culture. Slow living muncul sebagai sebuah revolusi budaya yang menentang anggapan bahwa lebih cepat selalu lebih baik. Inti dari slow living menurut Honor adalah menemukan kecepatan yang tepat, bukan sekadar lambat, bukan bermalas-malasan, tetapi mengelola waktu dan aktivitas dengan cara yang sesuai kebutuhan dan kemampuan diri. Menghargai proses daripada hanya fokus pada hasil. Menikmati waktu, jam, dan menit, bukan sekadar menghitungnya. Banyak orang justru menyiksa dirinya dengan terus-menerus menghitung waktu. Slow living adalah soal mengembalikan ritme alami manusia di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia modern. Fenomena ini juga melawan miskonsepsi bahwa slow living berarti malas atau menunda pekerjaan. Beberapa prinsip utama slow living yang dapat diambil adalah kesadaran penuh atau self-awareness, mengenal diri sendiri, dan mengenali batasan serta kemampuan personal. Keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Menghargai ritme alami dan waktu untuk istirahat serta refleksi. Kesederhanaan atau simplicity, menghindari keruwetan yang tidak perlu dalam hidup. Keberlanjutan, baik dalam konteks lingkungan, kesehatan pribadi, maupun ekonomi. Fleksibilitas dan menghargai individualitas dalam cara setiap orang menjalani hidup, mengembalikan waktu serta ketenangan untuk membangun koneksi bermakna dengan orang lain, alam, dan diri sendiri. Inspirasi dan implementasi slow living dalam kehidupan sehari-hari. Karl Honor terinspirasi oleh dua hal penting. Gerakan slow food yang dipelopori oleh Carlo Petrini di Italia sebagai protes terhadap budaya fast food yang tidak sehat dan merusak lingkungan. Pengalaman pribadinya seperti momen malam hari membacakan cerita untuk anaknya
yang seharusnya menjadi waktu berkualitas tapi justru dilakukan dengan terburu-buru. Dari sini berkembang gagasan 3 gaya hidup slow living yang utama. Slow food menikmati makanan dengan penuh kesadaran, menentang fast food yang hanya dianggap bahan bakar tubuh, biasanya kurang bergizi, cepat, dan tidak dinikmati. Slow food mengajak kita menghargai bahan makanan yang berkelanjutan, lokal, organik, dan diproses dengan cara yang menghormati lingkungan. Memasak sendiri dan menikmati proses memasak adalah pengalaman berharga yang sering terlupakan. Makanan menjadi ritual sosial yang mempererat hubungan, bukan sekadar konsumsi cepat dan individual. Gerakan ini menjaga tradisi kuliner dan selera lokal sebagai bagian dari kesehatan dan warisan budaya. Slow travel menikmati perjalanan, bukan sekadar tujuan. Membawa konsep melambat dalam perjalanan untuk menikmati proses, pemandangan, interaksi sosial, dan perenungan. Menentang budaya fast travel yang hanya fokus sampai tujuan secepat mungkin, sehingga membuat perjalanan stres dan terburu-buru. Slow travel cenderung lebih ramah lingkungan, menggunakan moda transportasi yang lebih lambat dan kurang polutif. Biasanya juga lebih bermanfaat bagi ekonomi lokal karena memperpanjang waktu menginap dan konsumsi produk lokal. Slow parenting mendampingi anak dengan ritme yang tepat, menolak pola pembebanan aktivitas berlebihan pada anak-anak yang seringkali menyebabkan kelelahan dan kehilangan waktu bermain bebas. Memberi anak ruang untuk bereksplorasi dan menentukan sendiri dalam batasan yang sehat. Menghargai individualitas dan ritme belajar serta perkembangan anak sesuai dengan karakter dan usianya. Menekankan pentingnya hubungan emosional yang berkualitas daripada sekadar mengejar prestasi akademik atau ekstrakurikuler. Mengingatkan bahwa orang tua tidak boleh memaksakan standar dan ritme hidupnya kepada anak-anak. Karena hal ini dapat memicu stres, krisis identitas, dan perilaku negatif. Mitos dan klarifikasi mengenai slow living, beberapa miskonsepsi yang perlu ditepis. Menurut Carl Honor, slow living bukan berarti malas atau menunda pekerjaan. Bukan hanya untuk orang yang tinggal di pedesaan, tapi merupakan gaya hidup yang relevan untuk semua orang, termasuk penghuni kota besar. Tidak berarti santai sepanjang waktu, melainkan mengelola waktu dengan bijaksana sesuai prioritas. Berarti mengendalikan ritme hidup sendiri, tidak menjadi budak jadwal atau tuntutan eksternal. Strategi memulai slow living dalam praktik. Beberapa langkah mudah yang dapat dilakukan untuk mulai memperlambat hidup adalah bernafas dalam-dalam secara sadar untuk menurunkan ketegangan dan menstabilkan fisik. Audit kecepatan atau speed audit, berhenti sejenak dan refleksi. Apakah kita sudah terlalu cepat dan tidak menikmati momen? Menyesuaikan jadwal atau downsize your calendar, mengurangi aktivitas tidak penting agar tidak terlalu padat dan memberi ruang jeda. Membuat jadwal istirahat, schedule time.
Sisipkan waktu santai dalam agenda, sehingga istirahat menjadi bagian yang terencana. Melepaskan hal-hal yang tidak penting atau unplug, menyapih diri dari kebiasaan atau aktivitas yang menyita waktu tanpa manfaat signifikan. Misalnya, penggunaan gadget yang berlebihan. Membangun ritual yang menyenangkan, seperti merajut, berkebun, melukis, membaca, atau aktivitas lain yang memperlambat ritme dan memberi ketenangan. Manfaat dan implikasi slow living dalam dunia yang penuh dengan tuntutan dan tekanan kecepatan. Slow living menawarkan jalan untuk meraih hidup yang lebih bermakna dan tenang. Dengan melambatkan ritme, kita mendapatkan kembali kendali atas waktu dan jauh dari perbudakan jadwal yang menekan. Memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mengurangi stres dan burnout. Menguatkan hubungan sosial yang lebih bermakna dan dalam. Meningkatkan kesadaran penuh dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari, sehingga hidup menjadi lebih penuh syukur dan bahagia. Mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial melalui pilihan gaya hidup yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, ungkapan dari kehidupan spiritual mengingatkan bahwa sifat tergesa-gesa adalah kelemahan yang perlu dikendalikan. Karena tergesa-gesa adalah sifat manusia yang mengarah kepada kesalahan dan penyesalan. Slow living adalah obat yang relevan di zaman sekarang untuk mencapai ketenangan dan keharmonisan dalam hidup. Fast culture menuntut segala sesuatu serba cepat dan instan, menurunkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Fast culture memicu kerja berlebihan atau hustle culture, multitasking buruk, hubungan sosial dangkal, dan konsumsi berlebihan. Carl Honor mengusung slow living sebagai filosofi hidup yang fokus pada ritme yang tepat dan mengutamakan kualitas. Prinsip slow living meliputi kesadaran diri, keseimbangan, menghargai proses, ritme alami, kesederhanaan, fleksibilitas, dan keberlanjutan. Implementasi nyata dalam bentuk slow food atau masak dan makan dengan penuh kesadaran, slow travel atau menikmati perjalanan, dan slow parenting atau memberi ruang anak untuk berkembang dengan ritme sendiri. Slow living tidak sama dengan malas atau menunda pekerjaan. Justru mengedepankan efektivitas dan pengelolaan prioritas. Mulai slow living lewat teknik bernapas, evaluasi kecepatan hidup, menyederhanakan jadwal, dan membangun ritual perlambatan. Hidup lambat membawa manfaat berupa kesehatan lebih baik, kebahagiaan, relasi sosial yang kuat, dan kesadaran hidup yang lebih tinggi. Pesan spiritual mengingatkan bahwa terburu-buru membawa kesalahan, sedangkan hidup yang tenang adalah kunci keharmonisan. Dengan pemahaman dan penerapan slow living, kita dapat menghadapi dilema hidup modern dan meraih ketenangan yang hakiki dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika.